Organ pernapasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik semua ya. Di kesempatan kali ini, ibu dan rekan-rekan ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, izinkan ibu dan rekan-rekan ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Imelda dan rekan-rekan ibu yang pertama Alfi, yang kedua Sarifah Zuro, yang ketiga Feni, yang keempat Mutiara Azli, yang kelima Sriwayuni, yang keenam Nanim, yang ketujuh Siti. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masuklah kita ke penjelasan apa sih itu sistem pernapasan pada manusia. Baik, berikut penjelasannya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, ada pun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui organ apa saja yang ikut berperan sebagai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang kedua, siswa dapat mengetahui mekanisme masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada tubuh manusia, serta penyakit apa saja yang akan terjadi pada sistem pernapasan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan pada manusia. Nah, organ pernapasan pada manusia itu ada 7. Yang pertama, ada rongga hidung, kemudian ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan juga alveolus. Nah, yang pertama itu organ pada pernapasan manusia itu ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini merupakan organ pernapasan pada manusia yang pertama. Fungsi dari rongga hidung ini untuk mengatur suhu dan juga kelembapan udara. Nah, yang kedua itu ada laring. Laring ini biasanya juga disebut dengan pangkal tenggorokan. Nah, laring ini terletak pada persimpangan faring. Jadi, laring ini anak-anak memiliki 2 pita suara yang dapat memproduksi suara. Anak-anak, yang ketiga itu ada trakea. Trakea ini merupakan organ pernapasan yang terletak di depan kerongkongan yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Yang keempat itu ada bronkus. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju ke bagian kanan atau kiri paru-paru. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang berfungsi menyalurkan udara di dalam paru-paru. Nah, oke anak-anak, selanjutnya itu ada organ pernapasan paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi untuk menampung udara kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, yang terakhir itu ada organ pernafasan alveolus. Nah, alveolus ini berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Ibu akan melanjutkan materi dari Ibu Tiara. Yang materinya yang Ibu bahas di sini adalah penyakit yang disebabkan apabila tidak menjaga organ pernapasan dengan baik. Yang pertama contohnya adalah penyakit asma. Penyakit asma disebabkan adanya peradangan atau penyempitan yang terjadi di saluran paru-paru. Penyakit yang kedua adalah bronkitis. Sama seperti asma, penyakit ini terjadi di paru-paru, yaitu penyempitan
kemacetan, yang terjadi di saluran utama paru-paru atau bronkus. Dari dua penyakit yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya lebih lanjutnya? Jika tidak ada, Ibu lanjut, yaitu penyakit yang ketiga, TBC. TBC disebabkan adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini 3 penyakit yang disebabkan apabila tidak menjaga organ pernapasan dengan baik. Dan penyakit sekarang yang sering terjadi adalah penyakit yang terjadi sekarang adalah penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 ini terjadi karena virus COVID yang menyebar pada tahun 2019 yang merusak atau menyerang organ pernapasan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu hapus, kita lanjut. Cara menjaga organ pernafasan. Kita tahu kalau organ pernafasan itu sangat baik, makanya kita harus menjaga organ pernapasan sebaik mungkin dengan cara yang pertama adalah 1. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua adalah berolahraga. Yang ketiga adalah kita harus menghindari polusi yang ada di lingkungan. Dan yang paling penting, yang paling utama adalah kita harus menjaga kelestarian alam, karena udara atau oksigen tercipta dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Ibu Feni Aryani. Materi Ibu ialah cara memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan. Cara menjaga dan merawat organ kesehatan pernafasan ialah olahraga secara teratur. Olahraga ini maksud itu seperti apa saja? Contohnya seperti bersepeda, berenang, berlari. Olahraga demikian dapat melatih sistem pernafasan kita agar bekerja dengan baik. Yang kedua, memakan makanan yang bergizi. Contohnya makanan apa? Yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak yang seimbang.
posisi yang baik. Tidur dalam posisi yang baik itu seperti apa, Anak Ibu? Contoh tidur yang bagus itu posisi badan kita ialah miring ke kanan ya. Selanjutnya itu ada menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Zat-zat apa saja yang dapat merusak organ pernapasan kita? Contohnya, kita itu harus menghindari zat-zat yang berbahaya seperti rokok. Bukan hanya kita saja yang merokok, tetapi kita juga harus menghindari paparan asap rokok. Selain itu, dalam memelihara organ pernafasan, kita juga wajib menghindari makanan yang banyak mengandung gula dan bahan kimia. Contoh makanan yang banyak mengandung gula dan bahan kimia itu apa saja, Bu? Contohnya itu seperti gulali, cake, minuman yang bersoda dan beralkohol. Kenapa dilarang? Padahal cake itu enak ya. Karena makanan yang mengandung banyak gula dan bahan kimia dapat merangsang lendir ke paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Bukan hanya itu saja, kita juga wajib menghindari makanan dan minuman dingin. Karena makanan dan minuman dingin akan merusak jaringan paru-paru kita. Selain itu, kita juga wajib memakai masker di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang berdebu. Contohnya, kita lagi naik kendaraan, kan otomatis di jalan itu penuh dengan polusi udara ya. Maka dengan demikian kita wajib memakai masker agar kita tidak sesak nafas. Lalu kita juga harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Contohnya di rumah anak-anak ibu semua, pasti di atas jendela atau pintunya itu pasti ada lubang-lubang gitu kan. Itu namanya ventilasi udara. Ventilasi udara itu berfungsi untuk pertukaran udara, sehingga udara yang kita hirup itu akan berganti, bukan udara yang di dalam ruangan itu saja yang akan kita hirup. Selain itu, kita juga wajib menanam pohon di sekitar lingkungan kita untuk menghasilkan oksigen yang lebih bagus agar paru-paru kita dapat sehat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan membuat alat peraga sistem pernapasan paru-paru pada manusia. Di sini kami telah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada cutter, 2 balon yang masih utuh, 1 balon yang telah digunting, selotip, 2 sedotan plastik, dan 1 botol plastik ukuran sedang. Selanjutnya saya membelah botol plastik ukuran sedang ini menjadi 2 bagian. Lalu saya memasukkan sedotan plastik ke dalam balon yang telah saya sediakan. Kemudian saya menggabungkan keduanya menggunakan selotip. Selanjutnya saya memasukkan rangkaian balon tadi ke dalam botol plastik yang telah saya bagi menjadi 2. Bagian atas saya tutupi menggunakan plastisin, gunanya agar tidak ada udara yang masuk melalui rongga besar. Dan yang terakhir, balon ketiga dipasangkan ke bagian bawah botol yang telah dibagi menjadi 2. Hasil akhir seperti ini. Oke, di sini saya telah membuat alat peraga sistem pernapasan paru-paru pada manusia. Di sini, bagian bawah sini ini mewakili diafragma. Balon yang ada di dalam sini mewakili paru-paru, dan sedotan yang di atas sini mewakili trakea, mulut, dan hidung. Di sini saya akan perlihatkan bagaimana cara kerja dari diafragma ini. Ketika kita tarik, maka posisi paru-paru akan mengembang. Ketika kita dorong ke dalam, maka posisi paru-paru akan menempis. Maka sama halnya dengan ketika kita bernapas hirup oksigen, maka keadaan posisi paru-paru kita akan mengembang. Sedangkan ketika kita melakukan menghembuskan napas atau mengeluarkan karbon dioksida, posisi paru-paru kita itu akan mengempis. Sekian penjelasan dari saya mengenai alat peraga sistem paru-paru pada manusia. Semoga penjelasan saya dapat membantu untuk teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari sistem pernapasan pada manusia, yaitu manusia menghirup oksigen yang digunakan untuk pembakaran zat makanan di dalam sel untuk menghasilkan energi, mengoksidasi glukosa yang menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga sejumlah energi.
Ada juga pengelolaan sirkulasi udara pada manusia terjadi di dalam paru-paru yang memiliki kapasitas untuk menampung udara yang masuk maupun juga keluar sesuai dengan kondisi atau kegiatan yang sedang kita lakukan pada tubuh kita. Selain itu juga ada yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kesehatan pernapasan kita, terutama pada paru-paru. Banyak gangguan pada sistem pernapasan antara lain yaitu ada asma, influenza, tuberkulosis atau TBC, dan juga kanker paru-paru. Cukup sekian dari kesimpulan saya. Nah, bagaimana untuk anak-anak ibu? Apakah penjelasan dari rekan-rekan ibu sudah dapat kalian pahami? Bagaimana untuk anak-anak ibu? Apakah kalian sudah dapat memahami materi pembelajaran sistem organ pernapasan pada manusia? Tentu saja sudah dong. Nah, di sini ibu akan memberi pekerjaan rumah untuk kalian. Minggu depan sudah dapat dikumpul ya. Nah, kalau begitu kalian susuni, kemasi barang-barang kalian, jangan ada yang tertinggal di kelas. Buku-bukunya bawa pulang, jangan ada yang tinggal di kelas ya. Dan untuk mempersingkat waktu, ibu akan mengakhiri pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillah. Untuk pemimpin doa kita lakuin bersama ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk pulang harus segera pulang, tidak ada yang boleh di sekitaran sekolah lagi berkeliaran di rumah. Kalau mau pergi bermain, pulang dulu ke rumah, ganti pakaiannya, izin kedua orang tua. Kalau tidak dikasih orang tua jangan pergi ya, itu tidak boleh. Udah, untuk mempersingkat waktu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.